Mantan Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, resmi dipecat dari Polri. Pemecatan ini buntut kasus penembakan sesama polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil. Dilansir Tribunnews, pemecatan Dadang diputus dalam sidang etik yang digelar Divisi Propam Polri pada Selasa 26 November pagi hingga malam. Selesai putusan dibacakan, tersangka langsung dipakaikan baju tahanan berwarna kuning. Atribut kepolisian yang semula dipakai Dadang juga dilepas dan tangan tersangka kembali diborgol. Dadang selanjutnya meninggalkan ruang sidang sambil menunduk mengikuti anggota Propam di depannya. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan sidang etik ini menghadirkan 13 orang saksi. Sidang tersebut juga menetapkan sanksi etika yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sandi mengatakan Dadang tidak mengajukan banding atas pemecatannya dari Polri. Adapun penembakan yang dilakukan tersangka terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Dadang menembak mati Ulil karena tak senang rekannya ditangkap terkait kasus dugaan tambang ilegal. Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan, dan atau kode etik profesi Polri, jungto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 5 ayat 1 huruf I Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya. 3. Melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan, dan atau kode etik profesi Polri, jungto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 5. Melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 3 Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan, dan atau kode etik profesi Polri, jungto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berkeluh kesah, dan tidak patut. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Bitpropam Polda Sumbar selama 2 hari dan sudah dilaksanakan oleh pelanggar
terhitung sejak tanggal 22 sampai dengan 23 November 2024. B. Pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Anggota komisi selaku ketua sidang Komisi Kode Etik Polri, Armain SIK, Kombes Pol RRP 74080668. Anggota Johannes P. Siboru SH SIK MH, Kombes Pol NRP 711000296. Anggota Hardiono SIK MH, Kombes Pol NRP 77061075. Pembacaan putusan selesai. Terduga pelanggar sudah memahami putusan sidang kode etik. Pak Danang, apakah saudara menerima atau banding? AKP Dadang, apakah Anda menggunakan hak Anda untuk banding atau menerima putusan ini? Menerima ya? Oke, terima kasih. Dicatat sekretaris bahwa terduga pelanggar menerima putusannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.